Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Salam. Kawan semuanya, hari ini kami kembali lagi ke rumah Abang Dah kita. Mumpung beliau lagi kuliah nih, kita ganggu kan. Abang kuliah di mana sih Bang? S3? Di Unja. Unja. Doktoral ya, hukum Bang ya? Iya, dokter. Wow, keren kawan-kawan. Ini kalau gitu kita mau cari ilmu lah, ilmu hukum. Nah, ini Bang, ada pembahasan tentang kan KUHP terbaru. Dan KUHP juga kan kemarin juga disahkan. Dari KUHP dulu. Pandangan Abang pro dan kontra terkait KUHP nasional ini bagaimana Bang menurut pandangan Abang saya pribadi? Apakah sudah pas, apakah masih ada yang tertinggal, dan nanti dilanjutkan dengan hukum formula KUHP? Bagaimana pandangan Abang? Biar kawan-kawan ini ngerti kan terkait KUHP dan KUHP. Silahkan Bang. Secara mendalam dan teoritik, wah keren, kita belum belum menguasai secara secara detail. Tapi secara garis besar bahwa KUHP yang ada ini kan pendekatannya lebih kepada pendekatan humanistik ya. Dia lebih mengedepankan hak-hak terdakwa dan korban ya secara lebih baik lah. Kalau di KUHP yang dulu kan pendekatannya lebih kepada penegakan hukum secara murni. Kalau sekarang kan lebih kepada due process of law, artinya lebih mengedepankan sisi-sisi HAM-nya kan, hak asasi manusianya. Itu yang secara garis besar kan. Terus mau tanya lagi nih sebelum ke arah yang tentang KUHP tadi. Abang tertarik kuliah hukum itu kenapa Bang? Ya karena sejak S1 sudah itu yang dibelajar. Ya awalnya kan pilihan tuh banyak Bang. Ekonomi, hukum, guru. Nggak tahu ya. Dulu ketika mengambil pilihan fakultas ketika kuliah, ya yang sesuai dengan kemampuan pikiran saya kan. Karena saya ini dari sejak sekolah kan ilmu sosial. Ya, kita kurang menguasai ilmu-ilmu pasti. Ekonomi. Ya sifatnya ngitung-ngitung kita agak susah. Iya, masuk ke analisis kan. Kalau ilmu pasti mungkin Abang kurang tertarik, ya mungkin orang-orang juga akan punya jiwa itu. Ya, semuanya ada posisi masing-masing. Dan kita harus sadar bahwa potensi kita ada di mana kan gitu. Kalau kita memaksakan diri pada potensi yang pada bidang yang kita tidak tahu, ya kan tidak akan bisa memberikan sesuatu yang maksimal untuk masyarakat kita. Terus ini kan doktoral hukum. Ini kalau S3 hukum ini sama nggak seperti S1 kemarin kan? Ada pidana, hukum tata negara. Sama saja. Sama saja. Ini rencana yang Abang ambil ini yang di ilmu pemerintahan lah. Kan kita memang concern kerjanya di situ. Di pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Kembali ke KUHP tadi Bang. Ini kan kawan-kawan ini kan mungkin baru dengar, ada yang baru dengar, mungkin ada yang menyimak juga terjadi perubahan di bulan 11 kemarin, bulan 12 ini yang akan berlaku pada 2026 yang jelas. Yang KUHP disahkan kemarin di Desember. Ya, akan berlaku tanggal 2 Januari tahun depan. Ya, sudah penerapan hukum KUHP nasional terbaru. Ya. Yang mana kemarin sempat saya lihat juga di media sosial itu ya beragam penolakan antara menggerebek orang melakukan perzinahan itu jadi delik aduan. Ya nanti kan seiring berjalannya waktu, praktek-praktek penegakan hukum melalui KUHP maupun KUHP, melalui KUHP dan KUHP terbaru ini kan pasti akan ada evaluasi ya, penyempurnaan pasti. Tetapi sebagai sebuah produk hukum yang telah disepakati, tentu ini ya kita jalani aja lah. Kalau persoalan pro kontra itu di mana-mana pasti, ya kan. Kalau kesempurnaan juga pasti tidak akan bisa tidak akan bisa kita capai.
Al-Quran lah yang paling sempurna. Mm-mm. Itu saja manusianya masih banyak yang Penafsiran. penafsiran. Kalau dalam pro dan kontra ini kan ada yang kontra kan. Abang termasuk yang kontra atau yang pro dengan KUHP yang terbaru ini? Bagi saya sudah jauh lebih baik dari sisi penegakan hak asasi manusia, hak-hak korban, hak tersangka, dan prinsipnya adalah memberikan semacam warning ya kepada penegak hukum dalam hal ini untuk tidak sembarangan memperlakukan tersangka. Sekalipun dia tersangka, dia adalah manusia yang juga masih punya martabat, kan begitu. Nah, martabat kemanusiaan ini saya kira memang penting untuk dijaga. Tidak ada lagi nanti penyiksaan terhadap apa namanya tersangka, karena itu sudah diatur secara tegas. Kalau di dalam KUHP terdahulu kan tidak diatur. Kalau sekarang sudah sangat jelas diatur itu. Berarti di masa yang akan datang polisi dan penyidik pada khususnya tidak bisa melakukan tekanan pemaksaan yang sifatnya kekerasan lagi, Bang ya? Oh, nggak bisa. Oh. Ya mereka harus mengedepankan prinsip keadilan substantif ya. Keadilan substantif itu ya keadilan yang datang dari kodratnya sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, kan begitu. Artinya kodrat ilahiyahnya harus dijaga. Berarti lebih humanistik, yang praduga tak bersalah itu menjadi suatu yang dikedepankan. Oh iyalah, memang begitu. Dulu-dulunya kan, Siap, mohon maaf ya, memang agak keras memang ya banyak. kan produk lama, tahun berapa itu? KUHP 81 kalau Iya, itu udah sangat lama sekali. Jadi saya kira wajar ada pembaharuan karena secara filosofis, secara ontologis, secara epistemologis, yang namanya hukum itu kan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti peradaban. Nah, peradaban yang berlaku era 80-an dulu tentu kan beda dengan sekarang. Perkembangan dunia internasional juga beda. Perkembangan pengetahuan dan teknologi juga sudah sedemikian berbeda dari yang dulu. Jadi saya kira ya kita sambut saja KUHP yang terbaru ini. Pasti ada pro kontra, karena di dalam dunia hukum sendiri, ahli-ahli hukum sendiri, latar belakangnya kan beda-beda. Ada yang latar belakangnya kuliah di dalam universitas mana kan, Unpad, ada UGM, ada UI yang terkenal, ada Unjai, kan begitu. Mereka punya pendekatan yang berbeda-beda di dalam mengurai apa itu norma hukum, kan gitu. Apalagi yang kuliahnya di luar negeri, ya kan begitu. Kita ini negara dengan prinsip-prinsip Eropa interkontinental. Kan? Nah, bagi yang kuliah di negara-negara Anglo-Saxon semacam Rusia segala macam, kan mereka pandangannya beda. Australia beda tuh. Kalau nggak salah kan Indonesia ini positifis, civil law. Kalau yang luar negeri, Amerika, Inggris, Perancis, Inggris, Australia itu common law. Lebih mendekatan kepada hukum adat. Bukan, mereka keputusannya lebih kepada putusan hakim pada saat itu. Ya, beda pendekat. Beda. Tapi jadi cerita hukum kan ya? Iya, itu kan Bang Japar lagi kuliah nih. Saya belum dalam amat untuk itu. Bang Japar ini kan pengalamannya banyak kawan-kawannya, dan beliau lagi kuliah sedang mendengar dosennya kan yang keren lah dari cerita tentang KUHP. Terus dimana kan khususnya di kota kita ini Bang, jarang kan orang bahas seperti ini. Bahas tentang KUHP yang mana ini kan tentang kita semua nih. KUHP dan KUHP itu yang akan terjadi berkelanjutan, anak cucu kita mungkin kita butuh pengetahuan yang lebih tidak mendalam, setidaknya umum lah, bahwasanya tahun depan kawan-kawan ada perubahan. Tadi Bang Japar bilang tidak lagi kekerasan, tidak boleh lagi mengintimidasi. Terus Bang, kelebihan KUHP ini bagi pejabat lagi nih Bang, kan kadang tuh orang-orang ini melihat undang-undang tuh itu sudah distil pejabat, ketika sudah ada permintaan salah satu dalam politik lah kan, tujuan hukum itu kan ada politik. Pandang Abang sebagai tokoh politik, ini sudah menjamin hak-hak Abang sebagai
tokoh politik, pejabat publik, yang mana sebagian yang milih itu kan menganggap oh ini nih sudah dipesan gitu. Itu bagaimana Bang? Pandangan masyarakat selalu begitu karena negatif terhadap undang-undang ini. Enggak lah, hukum ini kan disusun ya berdasarkan kepentingan hukum itu sendiri, tidak berdasarkan kepentingan politik atau kepentingan para pejabat. Nah, begitu. Salah. Bahwa yang memberikan keputusan terkait dengan legalisasi oleh penguasa dalam satu negara, betul ada ranah legislatif di situ. Tetapi kan tidak lalu masuk kepentingan politik yang luar biasa di dalam instrumen hukum, kan tidak begitu. Iya. Jadi penyusunan hukum itu fasenya juga ada, melibatkan banyak tokoh-tokoh akademik ya kan dari berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia. Jadi tidak semata-mata disusun oleh anggota DPR, kan tidak begitu. Disusun oleh presiden atau oleh menteri hukum dan HAM, kan tidak begitu. Banyak pihak yang terlibat di situ dan sudah berdasarkan banyak pertimbangan. Sebelum itu juga ada semacam FGD ya kan, fokus discussion group kan, di mana-mana fokus group discussion yang melibatkan banyak tokoh masyarakat. Kita juga tahu bahwa yang namanya produk undang-undang itu pasti ya intinya melibatkan banyak pihak, banyak melibatkan ahli yang relatif objektif ya dari kepentingan saya kira. Ya, kita telah saja KUHP itu, buka saja mana kira-kira yang condong kepada kepentingan penguasa, kan nggak ada. Jadi melindungi semua hak rakyat Indonesia saya kira. Oh iya. Sekali lagi kalau dikatakan sempurna ya ciptaan manusia mana yang sempurna, kan begitu. Tidak ada lah yang sempurna. Dan setiap orang kan punya latar belakang ya berbeda. Itu latar belakang cara pandang pendekatan hukumnya beda-beda ya kan. Mereka pun memegang teori hukum itu kan tidak sama kan. Ini pendekatannya John Rawls yang ini pendekatannya Jeremy Bentham dan macam-macam itu kan, jadi tidak sama. Yang penting dasar epistemologisnya, filosofisnya, ontologisnya, saya kira secara umum pendekatannya sama kalau yang itu, kan begitu. Dan sudah mengedepankan kemanusiaan. Ya itu, makanya hukum itu menjadi lebih bisa diterima secara logis terkait dengan keadilan, terkait dengan persamaan di depan hukum kan, gitu, kemanfaatan itu sama kan gitu. Tujuannya ke sana. Kalau kembali ke daerah ini kan ada Perda. Itu kan produk hukum juga. Iya, yang dinormakan menjadi peraturan daerah. betul. Yang sekarang ini kan menurut pandang Abang, apakah Perda ini sudah lengkap? Apakah oh ini kayaknya belum dibuat nih Perda tentang ini selama Abang di Tanja Barat, sama Abang di Jambi? Ada nggak hal yang seperti itu? Perda ini sebenarnya harusnya menjadi instrumen kebutuhan pengaturan terhadap sesuatu di daerah. Nah, itu yang harusnya ya kan, idealnya begitu. Idealnya. Cuman yang terjadi selama ini menjadi semacam tuntutan bagi sebagian masyarakat kita terkait dengan produktivitas sebuah lembaga DPRD misalnya. Jadi kita sering mendengar alat ukur kinerja DPRD itu dinilai dari berapa banyak perda yang dilahirkan dalam satu periode. Kadang-kadang kita suka geli ya, bagaimana ini kan kok kita dipaksa untuk menghadirkan perda banyak-banyak kan, bukan perda yang substantif. Nah itu satu tantangan DPRD saya kira hari ini sebagai pembentuk legalitas perda di daerah ya, sebagai legalitas perda di daerah. Nah, oleh karena itu ini patut menjadi evaluasi bagi kita. Perda yang lahir di daerah, di kabupaten, di provinsi, itu sebenarnya adalah perda yang memang betul-betul secara kualitatif menjadi penting, menjadi perlu untuk
masyarakat kita. Ya enggak perlu juga perda itu harus diada-adakan sementara kepentingannya enggak ada. Benar. Ya. Nah, cuman sayangnya sementara ini lembaga legislatif itu dianggap produktif kalau perda yang dihasilkan banyak. Nah, kita ini negara hukum apa negara peraturan sih kan kayak gitu. Iya. Semakin banyak peraturan semakin tidak jelas apa yang harus kita patuhi. Kalau kata siapa ya sebenarnya, kata filosof, kata siapa tuh, negara yang sejahtera itu yang mana peraturannya dikit. Kalau peraturan itu banyak, berarti negara itu belum sejahtera. Misal di daerah juga begitu, suatu negara juga begitu. Karena kebanyakan aturan justru saling bertumburan satu sama lain. Ya makanya kita ini kan harusnya hidup itu substantif ya. Apa yang perlu gitu. Kalau yang tidak perlu kan tidak perlu diatur. Nggak perlu dibahas lah. Nggak perlu dibahas. Iya. Ngabisin energi. Ngabisin biaya. Nah, itu sekali lagi perda yang dihadirkan atau yang dilahirkan mestinya perda yang substantif. Iya. Dan produktif. Benar. Ada efeknya ya, bagi pengaturan kemasyarakatan maupun pemerintahan yang ada di daerah. Perda. Kalau kami di Pol PP ini bang, yang tahu cuma perda ketertiban umum. Cuma tahu itu. Perda yang lain itu cuma perda bangunan, perda pajak daerah dan retribusi daerah. Terus cuma itu, belum ada edukasi publik. Masyarakat ini kan butuh tahu apa aturan di daerah. Tentang sampah kemarin kan kami cuma dengar, cuma nggak tahu juga ini perda itu seperti apa. Justru kalau bicara Pol PP, kita spesifik mau bahas Pol PP. Pol PP ini harus banyak pengetahuannya terkait dengan peraturan daerah. Karena Pol PP adalah penegak perda. Makanya bekal intelektual para polisi Pamung Praja itu juga harus dibekali. Harus banyak gitu. Perda harus dikuasai. Selain menjaga aset daerah adalah fungsi penegakan perda gitu. Makanya harusnya Pol PP ini adalah orang-orang intelektual yang mengerti hukum, sehingga pendekatan penyelesaian kalau ada konflik di masyarakat itu menjadi humanis. Kalau Pol PP-nya mengerti hakikat filosofi sebuah perda, dia pasti akan mengerti tata cara penyelesaian secara lebih humanistik, kan gitu. Kalau dia secara ontologis mengetahui apa kerangka sebuah perda, pasti dia akan mengerti, oh ini asalnya harus begini, maka perlakuan kita harus begini. Nah kebanyakan, tidak hanya Pol PP, penegakan hukum kita menjadi aneh dan lucu, keputusannya kadang-kadang terasa merusak hati nurani ya. Contoh misalnya kan, si nenek-nenek ambil sawit, berondolan sawit yang kebetulan jatuh di BTPN kan, lalu tiba-tiba di penjara. Nah ini kadang-kadang kan secara penegakan hukum betul gitu, secara penegakan hukum benar bahwa si nenek-nenek ini misalnya kan harus ya, dan di mata hukum dia harus dihukum. Tapi di apa namanya, kalau tinjauannya lebih lengkap secara filosofi, secara epistemologis, harusnya kan tidak sampai harus begitu. Ada sisi-sisi pertimbangan latar belakang dan lainnya yang membuat seorang jaksa, seorang polisi dalam tahap penyidikan, dan terakhir hakim ketika memutuskan sesuatu, itu harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang utuh gitu. Sehingga tidak terjadi kasus-kasus hukum yang aneh seperti itu, menggigit nurani, bahkan kadang-kadang terasa lucu gitu. Nah, terkait dengan perda juga begitu. Makanya kita banyak melihat Pol PP misalnya ribut dengan pedagang segala macam. Ya kadang-kadang ya karena posisinya lalu menjadi alat, bukan menjadi sebuah organ yang dibekali dengan satu pemahaman, benar-benar hanya sebagai pasukan gitu. Gitu. Kami punya pengalaman pribadi nih bang, waktu penertiban lah
ada suatu ibu-ibu meletakkan meletakkan dagangan di atas trotoarnya pakai meja seperti ini. Terus kan kami patroli, stop lah saya kan. Bu izin Bu, meja ibu ini dilarang berjualan di atas trotoar, saya bilang kan Bang. Lalu dia bilang begini Bang, Pak saya tidak mencuri, saya tidak merampok. Kenapa Bapak menganggap saya salah kan? Bingung saya jelaskan seperti apa. Untunglah ada pengetahuan agama nih. Bu, memang benar Ibu berdagang tidak mencuri dan tidak merampok, tapi di bawah meja Ibu ini adalah hak orang ramai untuk lewat. Ya. Dan ketika ada yang parkir kan jadi ke tengah jalan. Jadi kalau Ibu mau halal, silahkan cari yang tidak ada hak orang lain Bu. Dan itu diterima Bang penjelasan saya itu. Dan alhamdulillah kan ya yang lain juga mau mengikuti karena ini berlandaskan filosofi agama yang dibawa Ibu tadi kan. Saya juga bawa juga agama, ternyata mundur. Dan hal seperti ini sering terjadi perdebatan di lapangan Bang. Kadang orang ini kan sini dia salah nih, itu tak tertib. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tertib, alhamdulillah. Nah, itu kan dinamika ya. Iya, dinamika dalam seperti itu. profesi. Dalam problematika sosial kita memang ya pasti hal-hal yang lazim ditemukan. Makanya seorang aparatur negara, aparatur daerah di dalam mengurus masyarakat, sebutannya itu kan pamong. Iya. Lebih kepada sifat ngemong. Ngemong tuh artinya ya membimbing ya. Tidak semata-mata menindak kan gitu. Jadi pemerintahan tuh itu filosofinya adalah pamong kan, tukang ngemong, mengayomi. Bukan apa namanya menindak. Terus Bang tentang Perda ini, kan Abang tadi mengatakan bahwasanya keberhasilan anggota DPRD sebagai eksistensi sebagai badan legislasi itu banyaknya peraturan dikeluarkan. Ya. Nah, berarti wah ini keren, anggota DPR-nya ini intelektual, langsung banyak aturan. Pandangan Abang tadi kan substantif yang dikejar, yang value, nilai apa yang harus kita bangun di Tanjung Jabung Barat atau di Jambi nih Bang. Sepengalaman Abang, ada nggak lagi yang harus pemerintah daerah ini atau pemerintah provinsi yang membuat aturan terkait satu nilai yang menggeser nanti kepada suatu peradaban yang tidak baik? Apa lagi Bang? Apakah tentang judi online? Apakah... Sebenarnya Perda itu kan mengikuti gaya hidup masyarakat. Saya akan menyederhanakan bahasanya kan begitu. Apa yang menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, itulah yang lalu diatur dalam bentuk peraturan. Karena kekuasaan atau pemerintahan itu sifatnya kan mengatur, mengikat kan begitu, dan memberikan bimbingan kepada masyarakat kita. Ya sejauh ini perda-perda yang diciptakan oleh pemerintah atau organ yang berkuasa kan tugasnya kan salah satunya adalah hal-hal yang memang harusnya betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau memang judi online itu menjadi satu hal yang harus diatur dalam perilaku masyarakat kita, ada prinsip-prinsip yang juga tidak boleh dilanggar. Pertama, tidak boleh bertabrakan perda itu dengan undang-undang yang lebih tinggi di atas. Dalam hal ini kan hukum positif yang sudah ada aturan kan gitu. Atau ya kita tidak boleh boros. Kalau hukum positif kita sudah mengatur secara rinci mengenai hal itu, ya tak perlu lagi lah diatur dalam perda, itu kan boros namanya. Iya juga. Lebih bagus diatur hal-hal lain kan yang memang diperlukan. Nah, gitu. Mungkin secara filosofis bahwasannya perda ini sebelum terjadinya pidana, karena pencegahan kan tidak boleh berjualan minuman keras. Karena kan ketika orang minuman keras nanti terjadi tindak pidana, maka diatur di dalam perda dilarang kecuali ada izin.
terus anak lem itu kan nanti terjadinya pidana akibat tidak diatur perdagangan lem ini. Mungkin filosofisnya perda ini adalah pencegahan pidana sebelum terjadinya pidana, maka jadi dipiring gitu bang. Apakah begitu? Sebuah hukum itu sifatnya kan apa itu? Pertama adalah mencegah, yang kedua menindak, ya kan? Mengatur kan itu hal-hal yang menjadi norma umum kan dalam sebuah produk hukum, kan gitu. Iya. Bahwa sebuah produk hukum itu bisa saja berarti kan pencegahan, bisa saja penindakan, bisa saja satu lagi pengaturan, kan begitu. Itu hal yang menjadi fundamental daripada produk hukum. Abang kemarin waktu di Tanjabara ini kan di komisi yang tentang hukum ini, komisi apa bang? Saya dulu di Tanjabarat periode pertama di komisi 3 di bidang pembangunan dan kesejahteraan. Histori lah. Dan waktu abang di DPR ini kan perda apa aja yang abang pernah ikutlah di dalam membuat satu peraturan itu kan, itu namanya selama aturan itu masih berlaku dan bermanfaat kan amal jariah tuh. Ya. Nah itu aturan apa aja bang? Kalian boleh percaya boleh tidak. Iya. Dan itu bisa dibuka produk hukum produk perda tahun 2009-2014 ya. Hampir seluruhnya ketua pansusnya saya itu. Wow, hantas pak. Nggak tahu gitu. Adalah beberapa yang tidak. Tapi yang jelas saya banyak mendorong waktu itu pemekaran wilayah. Perda mengenai pemekaran desa itu saya pernah menjadi ketua pansus di situ. Perda mengenai RT RW jelas kan, RT RW kabupaten, apalagi perda APBD kan. Kalau perda APBD kan ya memang semua anggota DPRD. Nah, inisiatif mengenai perda pemekaran desa itu dulu kita inisiasi di banyak wilayah. Tujuannya adalah untuk mendorong bagaimana masyarakat kita menjadi lebih dipastikan untuk bisa menerima hak pembangunan dari pemerintah kan. Karena dalam pikiran saya pada waktu itu beserta seluruh teman-teman anggota DPRD yang ada, bahwa rentang kendali pelayanan pemerintah itu harus lebih dekat kepada masyarakat. Karena semakin dekat rentang kendali pemerintah kepada masyarakat, semakin terukur, semakin dekat mana yang harus diperhatikan, mana yang harus menerima hak masyarakat itu dan mana yang tidak. Karena kebiasaannya begitu. Nah, semakin dekat dia dengan pemerintahan, semakin pasti dia akan menerima hak pembangunan. Nah, seperti yang terjadi sekarang ini, hampir semua desa kan tidak ada ceritanya yang tidak terurus ya. Terurus lah, insya Allah terurus, walaupun memang banyak kelemahan-kelemahan yang belum bisa dipenuhi. Perlu diketahui banyak juga tantangannya dulu. Ketika pemekaran desa itu kita inisiasi, ya kan? Pertama penentangan dari pihak pemerintah di sini, pemerintah kabupaten sendiri. Oh, ini keren. Karena terkait dengan mungkin ya beban pembiayaan. Kan semakin banyak kepala desa, semakin banyak aparatur desa yang harus diberikan gaji, ya kan? Terus yang kedua, dengan sebaran banyaknya desa itu akan semakin banyak biaya pembangunan yang harus dipastikan. Nah, itu tantangannya. Ya, tantangan kedua dari masyarakat desa sendiri, yang mana mereka belum tahu, ya kan? Mereka enggan tuh. Misalnya desa Senyerang, dulu kan enggan dipecah. Dulu desa Senyerang tuh besar sekali, ya kan, meliputi hari ini desa Sungai Landa, kelurahan Senyerang hari ini, sampai ke perbatasan Tanjung Mawar sana, sampai ke seberang desa Mekarjati, desa Batasari itu kelurahan Senyerang itu. Nah, bagaimana kita memberikan penjelasan kepada tokoh-tokoh masyarakat di
di Senyerang itu bahwa pemekaran desa ini penting untuk menjaga bagaimana masyarakat di setiap pelosok-pelosok desa itu bisa mendapatkan porsi pembangunan yang layak. Kan seperti itu. Iya. Nah, sementara ini pembangunan yang ada yang hadir dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten itu kan numpuk di ibu kota desa itulah. Kan seperti itu. Nah, inilah yang penting sekali dijelaskan karena mereka bersikukuh dengan persoalan batas wilayah secara adat kan seperti itu. Atau keengganan untuk ya mungkin selama ini komunikasi silaturahmi segala macam kan lebih dalam rangka satu wilayah, tiba-tiba harus berpisah kan. Nah, itu yang dulu sempat kita ribut di desa Pampang, desa Sungai Jering. Saya pernah menerima orang-orang yang protes dulu, desa-desa di hulu. Bahkan ada juga yang gagal mekar jadi desa. Berarti berat juga dulu Bang ya. Ini beratlah. Saya banyak di demo secara tidak langsung ya, dalam tanda kutip oleh masyarakat. Itu desa Tanjung Mawar yang harusnya secara kewilayahan itu menjadi desa, kan Kayu Aro tuh pecah. Seberang sana ada desa Kayu Aro. Seberang sini Tanjung Mawar dan kawan-kawannya dan beberapa kampung itu kan masuk desa Kayu Aro. Terbelah sungai. Nah, maksud kita waktu itu dipisah menjadi desa masing-masing dengan mengambil sebagian wilayah di Kelurahan Senyerang. Tapi warga Kelurahan Senyerangnya terus merasa keberatan gitu. Akhirnya sampai sekarang tidak menjadi desa. Terus ada di Kempas Jaya, ya kan? Dulu ada, seharusnya Kempas Jaya itu mekar menjadi 3. Desa yang Sungai Buluh di ujung, terus desa yang di wilayah hilir, Parit Kancil dan lain sebagainya itu. Tapi ada salah satu tokoh pemuda di masyarakat itu yang membuat pernyataan di media lagi bahwa mereka menolak itu menjadi desa gitu, desa masing-masing dengan alasan ya merusak kerukunan, persatuan dan segala macam yang waktu itu kita tidak mengerti gitu. Akhirnya batal menjadi desa. Di Kelagian juga begitu, Kelagian lama dengan Kelagian baru. Dan banyak wilayah lain yang kita terima pada waktu itu yang akhirnya pemekaran itu tidak jadi, ya. Itulah dinamika kemasyarakatan kita. Waktu itu kita berkeyakinan dengan pemekaran desa itu, kita kan sudah melihat bahwa akan ada undang-undang desa yang memberikan kewenangan dan alokasi anggaran kepada desa. Nah, begitu desa-desanya sudah mekar, sudah berlaku itu undang-undang mengenai desa terkait dengan kewenangan anggaran oleh desa itu secara mandiri, barulah banyak tokoh-tokoh itu yang minta desa itu dimekarkan. Nah, persoalannya pemerintah pusat dalam hal ini sudah memperketat syarat-syarat pemekaran desa itu sampai sekarang, moratorium pemekaran itu. Nah, akhirnya penyesalannya sekarang kan begitu. Nah, seandainya pada waktu itu semuanya bisa menerima itu dan mendorong itu dengan baik. Padahal waktu itu juga sudah saya jelaskan, tapi kan tidak banyak yang bisa menerima. Tapi ada satu yang kebablasan. Ya, saya tidak perlu sebut Pak Bupatinya siapa. Ini banyak daerah-daerah yang menjadi ibu kota kecamatan, lalu tiba-tiba di situ menjadi kelurahan. Apa ya, di kota ini kan banyak nih, ini kelurahan semua di wilayah Tungkalilir. Semestinya ini kan belum semuanya harus dipaksakan jadi kelurahan. Nah, ini alasannya lagi-lagi politik. Saya menolak itu sebenarnya dulu. Merlong misalnya kan tiba-tiba menjadi kelurahan, Senyerang jadi kelurahan kan, Teluk Nilau jadi kelurahan. Ada hal-hal yang sebenarnya dipaksakan di situ. Mungkin adalah kebutuhan mengenai distribusi jabatan di dalam kepegawaian daerah kita terkait dengan pegawai negeri sipil. Tapi secara sosiologis, secara geografis,
itu belum layak jadi kelurahan. Banyak tempat belum layak jadi kelurahan. Mestinya desa saja. Nah, kalau itu desa dengan kondisi seperti sekarang kan lebih sebenarnya peluang untuk menata wilayah itu menjadi lebih baik kan lebih ya, lebih terbuka gitu. Walaupun sekarang ada dana kelurahan. Ya, ada baru ini kan, baru-baru. Tapi kan kemandirian pemerintahan di desanya atau di kelurahannya kan tidak seperti di kelurahannya ya, tidak seleluasa desa kan. Berarti ya plus minus lah. Keributan demokrasinya tidak lalu ada kan begitu. Tetapi sebenarnya agak lucu juga. Misalnya daerah yang kebun begitu kan, suasananya masih desa banget, kok tiba-tiba jadi lurah kan gitu. Coba lihat tuh di Teluk di laut di ujung kan desa gitu. Lebih layak disebut desa daripada kelurahan. Kelurahan ini kan menggambarkan ya, kalau kota tuh secara administrasi segala macam kan lebih menggambarkan sebuah hunian yang segi padat lah mungkin ya, di desa gitu. Dan kami ini kan baru mendengar nih, ternyata abang salah satu orang yang jadi amal jariah lah, kesimpulan tadi kan tentang pemekaran kecamatan ini kan bermanfaat. Pemekaran desa. Iya, pemekaran kecamatan saya nggak ikut. Pemekaran desa ini kan. Pemekaran desa. Karena kan anggarannya kan masuk. Termasuk menginisiasi pembangunan kantor-kantor desa secara secara mandiri oleh masyarakat. Itu saya inisiatornya dulu. Oh. Bisa dibuka jejak sejarahnya. Berarti banyak zaman Pak Usman Ermulan. Banyak berterima kasih desa-desa ini. Pada waktu itu ya kan ada perdebatan sengit antara saya dengan anggota fraksi saya sendiri. Iya. Kenapa, Pak? Sejarahnya pada waktu saya lupa tahun berapa persisnya. Dia anggarkan melalui inisiatifnya sebagai anggota DPRD pembangunan kantor desa Bunga Tanjung. Nilainya kalau tidak salah waktu itu 800 juta. Hanya desa Bunga Tanjung itu yang masuk menjadi program APBD untuk dibangun kantor desanya. Karena saya pada waktu itu di Komisi 3 DPRD, ketua komisi, saya evaluasi pada saat itu. Ada Pak Firdaus Hattab waktu itu yang menjadi ketua Bapeda kalau salah. Saya bilang sama Pak Firdaus Hattab, ini mestinya menjadi sebuah perhatian kita, saya bilang. Ini nggak bisa begini. Faktanya bahwa pusat-pusat pelayanan di desa, kita semuanya ini tidak definitif, saya bilang. Tidak punya kantor yang layak. Iya. Kan begitu. Makanya kalau kita anggarkan lewat instrumen proyek pemerintah biasa, ini entah kapan-kapan bisa terpenuhi nih Pak Ketua Beda. Maka saya bilang ini yang anggaran desa yang seperti ini harus diterjemahkan menjadi sebuah keputusan yang produktif untuk semua desa yang ada di Tanjab Barat. Saya bilang. Maksud Pak Ketua apa? Waktu itu saya ketua komisi. Jadi saya bilang ini coret saja. Ini kan waktu itu APBD perubahan. Ini nggak bisa dilanjutkan. Lebih bagus ini kita bagi menjadi 2 zona ini. Saya bilang dana yang ada ini kita bagi jadi 2 zona untuk perencanaan kantor-kantor desa di wilayah hulu karena tanahnya kan beda dengan perencanaan kantor-kantor desa di wilayah hilir. Saya bilang nanti di APBD murni kita akan anggarkan secara swadaya kepada masyarakat untuk bangun masing-masing. Nah, itu lebih ringan kita untuk membangun itu, saya bilang. Nah, akhirnya muncullah program Pak Usman itu membuat kantor desa secara mandiri oleh masyarakat desa itu 300 juta per desa kan seperti itu. Cerita dulu nih hebat. Nah dulu itu ide kita dan saya berani pertanggungjawabkan perkataan saya. Berarti boleh dicek sama Pak Firdaus Hattab kalau dia ingat. Alhamdulillah lah kan. Ya, artinya saya ingin menggambarkan bahwa kita dulu berusaha untuk seproduktif itu di DPR membuat keputusan-keputusan yang memang
tepat dan strategis untuk masyarakat. Ini kan orang jangan dengar nih Bang. Ya, mau dengar mau enggak. Nah, sekarang Itu yang kita lakukan. berarti memang khususnya Abang lah. Sekarang kan zaman media. Kerja-kerja Abang di masa lampau itu kan orang nggak tahu. Hal yang Ya mau seperti tahu ini. atau tidak itu ya. Iya. Karena Anda tanya, Iya, ini kan mengalir sampai ke cerita itu kan. ya, Anda tanya. Jadi ternyata khususnya Bang Japar selagi Dan itu Pak Deddy marah dulu itu. iya marah. Tapi setelah saya jelaskan dia mengerti. Oh, mengerti. Karena tujuannya baik kan. Iya, tapi dia marah karena hak konstitusional beliau kan yang saya ambil, yang saya bantah. Padahal saya kan waktu itu ketua fraksi ya, ketua fraksi dia. Saya bilang nggak begitu cara kita bangun Tanjung Barat ini, Deddy, saya bilang. Akhirnya dia mengerti dan bisa menerima. Dan alhamdulillah kan sekarang semua desa punya kantor, Iya. semua kelurahan punya kantor, Itu kan dan itu layak dan permanen lah kan. alhamdulillah. Itu kan salah satu Abang, ide Abang tuh kan. Iya itu kita. Iya. Selain itu di waktu Abang di DPRD Tanjung Jabung Barat, apalagi yang histori lah yang bisa dibagi kawan-kawan. Ini kan jarang macam gini kita bercerita pengalaman Abang waktu di DPR Tanjung Barat. Ya inisiasi mengenai pembangunan itu terus kita lakukan. Salah satu yang sampai hari ini saya masih penasaran dan belum terwujud itu adalah integrasi wilayah. Oh. Yang sampai hari ini belum terwujud. Dari dulu saya selalu suarakan itu. Ya. Dan mungkin di dalam ruang-ruang podcast seperti itu saya pernah bicara juga. Iya. Dan itu bagian besar daripada ambisi saya terhadap Tanjung Jabung Barat ini sebenarnya. Karena saya meyakini integrasi wilayah ini akan mendorong pertumbuhan wilayah kita baik dari sisi ekonomi dan lain sebagainya menjadi lebih bagus ya, menjadi lebih baik. Yang jadi impian Abang mungkin dari 10 tahun yang lalu ini tentang integrasi wilayah ini. Ya saya udah 15 tahun. Oh, emang di DPR 16 tahun sekarang sekarang di DPRD. Mungkin dari latar belakang Abang dari kampung tuh mungkin ya. Ketungkalnya susah. Betul. Jadi Dulu Tungkal ini satu hal yang mewah. Wisata ke Tungkal ini. Bukan tujuan apa ya, bukan tujuan belanja apa. Itu benar-benar ke Tungkal itu sebuah hiburan, sebuah wisata, sebuah kebanggaan. Ke Tungkal saja tuh. Karena dari kampung pada 10 Pasar Senen ke Tungkal ini kan dulu mahal. Ya, itulah. Mesti naik boat atau naik kapal motor. Dulu saya nggak pernah naik boat. Karena naik boat itu ya untuk para toke. Oh, orang-orang berduit. Orang zaman dulu. Kalau ada pompong ya. Kita naik kapal motor tuh. Dulu kamu saya ada namanya kapal motor air tenang sama air mancor mas. Gagah ada Ketungkal tuh Bang ya. Dulu butuh waktu 3 sampai 4 jam kan sampai Tungkal. Berangkatnya subuh, sebelum subuh bahkan jam 4 gitu. Nanti pulangnya bisa isya kan sampai rumah. Itu dulu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya lalu menjadi sebuah pemikiran mengapa saya harus masuk ke DPRD pada waktu itu. Jujur ya, pada waktu itu dengan kesempatan yang ada, saya bisa saja mengambil pilihan jadi pegawai negeri sipil. Karena pada saat itu kan saya ikut orang-orang ya yang dalam tanda kutip cukup berpengaruh itu untuk menentukan posisi jadi pegawai negeri. Zaman dulu kan muda. Zaman itu ya saya tidak katakan mudah, tapi artinya kita tahu lah ada hal-hal yang subjektif yang bisa membuat kita masuk ke wilayah itu. Saya dulu lumayan dekat dengan Pak Wakil Gubernur, dengan beberapa kepala daerah ya, yang bisa saja saya minta bantu mereka menjadi. Tapi saya tidak ambil pilihan itu. Saya meyakini saya harus masuk DPRD karena dengan masuk DPRD saya bisa memberikan sesuatu terhadap kampung saya secara lebih cepat. Ya. Karena langsung masuk kepada kebijakan. Kalau jadi, mohon maaf, kalau jadi pegawai negeri kan lama. Iya, harus nunggu berapa tahun itu. Jadi kepala dinas Harus menjadi lama. Pak Dinas baru bisa memberikan kebijakan. Pun spesifikasinya terhadap hal-hal tertentu. Misal saya Kadis Pertanian kan bidang pertanian. Iya. Kalau DPRD kan enggak.
saya bisa ambil pilihan memberikan kebijakan dalam bidang apapun. Iya. Cuman kelemahannya tidak bisa mengeksekusi. Tapi dalam rangka kebijakan, insya Allah sepanjang 3 periode saya menjadi anggota DPRD, paling tidak di bidang, di beberapa bidang tertentu saya sudah berhasil memberikan ya setidaknya fondasi kebijakan. Dulu tidak ada jalan lintas di seberang tuh, tidak ada. Saya meyakini daerah itu harus dibuka dengan adanya jalan lintas. Dan sepanjang periode saya selalu bicara itu. Saya concern ke situ. Iya, emang dari kemarin abang soal itu. Iya kan. Khusus di kampung saya tidak ada anak yang tidak sekolah. Karena sekolah kita hadirkan lebih dekat kepada masyarakat, ya kan? Lebih dekat. SD dari dulu sudah ada impres kan. SMP 1 atap kita dorong masuk ke situ. Ada, walaupun masih 1 atap. Walaupun sekarang saya sudah berkali-kali ingatkan, mestinya Dinas Pendidikan tidak harus mengevaluasi sekolah 1 atap karena faktanya tak 1 atap lagi dan sudah harus jadi SMP mandiri. Ini sekaligus kritik juga kepada Dinas Pendidikan. Sekolah-sekolah 1 atap itu mestinya sudah menjadi SMP mandiri. Iya. SMA ada di wilayah-wilayah, nah, itu. Di kampung juga sudah ada, gitu kan. Jadi kalau dulu di dalam satu desa ada loh desa itu yang sulit mencari kepala desa karena tidak ada yang punya tamatan tertentu, sehingga terpaksa kepala desanya ambil dari wilayah lain dan dari wilayah lain karena karena hanya itu yang sekolah. Iya, syarat harus sekolah. Iya, harus ada pendidikan, formil pendidikan, harus tamat SMP. Bayangkan desa tetangga saya itu ada yang tidak mampu menghadirkan calon kepala desa karena warganya rata tidak ada yang tamatan SMP atau MTS gitu. Nah, sampai sekarang saya nggak perlu sebut, tapi itu rela ada gitu. Nah, kalau sekarang insya Allah hampir di semua desa itu punya anak-anak muda yang sekolah formalnya lebih baik, gitu, lebih. Kita juga mendorong di sisi itu. Dulu di sepanjang sungai itu, masa saya baru-baru jadi anggota DPRD, tidak ada halte sungai yang layak. Saya ikut menginisiasi bersama kawan-kawan itu bagaimana kita menghadirkan halte sungai atau pelabuhan-pelabuhan lah yang memang memudahkan masyarakat untuk naik turun ke wilayah sungai. Karena waktu itu transportasi andalan kita kan masih sungai. Sehingga banyak inisiatif DPRD itu yang bergerak ke wilayah situ. Dibuatlah perencanaan dari kayu. Nah ini juga yang kadang-kadang kita suka ketawa mengingat nostalgia itu. Dermaga-dermaga dari kayu itu baru dibangun seminggu, tiangnya udah habis. Diambil oleh dermaga. Kita tidak tuduh masyarakat, tapi yang jelas hilang. Seminggu dibangun hilang. Jadi saya suka ngomong ini masyarakat gimana sih kita bangunkan fasilitas publik malah dirusak. Nah, kita meyakini bahwa sungai itu pada waktu itu adalah alat transportasi vital kita. Gitu, ya kan? Termasuk ya sarana ibadah, sumur, bor segala macam kita hadirkan. Dulu lapangan volley itu, sarana olahraga kita. Kita ini pemerintahan teriak-teriak supaya generasi muda kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Tapi kan pemerintah tidak pernah melakukan sebuah upaya ya, bagaimana membina generasi muda kita itu punya kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, saya bilang pada waktu di forum paripurna bahkan, kita tadi banyak menuntut pemerintah ini supaya masyarakat berperilaku baik, generasi muda berperilaku baik, tapi kita tidak pernah memberikan fasilitas kepada mereka. Yang itu adalah hak mereka. Saya bilang, apa itu Pak? Maksudnya apa? Ini apa
Sekda waktu itu. Saya bilang, kita biarkan anak-anak kita tidak punya kegiatan. Coba ditungkal ini, kecuali Persita. Kan nggak punya lagi arena bermain yang layak. Kan nggak ada. Dulu kan banyak lapangan tempat anak-anak muda bisa membuat membuat aktivitas yang nggak bayar gitu. Iya. Tapi sekarang banyak main game Ya, online. sekarang sudah ada futsal. Iya. Sudah. Yang Kan berbayar. Iya, berbayar. Tapi nggak apa-apa, itu mudah-mudahan bisa menjadi Impian Taman Kota. bisa menjadi ajang kegiatan positif. Iya. Ya, gitu. Dari apa yang Abang kisahkan tadi, saya teringat dulu, ini tidak merendahkan siapapun, cuman ini sesuatu kisah. Kawan saya mau calon DPR, Bang. Nemui saya, Wan, saya mau calon DPR. Mohon dukungannya. Keluarga, teman-teman. Terus saya bilang, kamu mau jadi anggota DPR, mau jadi pejabat, atau mau membawa perubahan-perubahan di masa yang akan datang? Lalu dia diam kan? Lalu setelah itu, perubahannya apa? Diam. Oh, kalau gitu aku belum bisa bantu. Dari Abang tadi kan Abang sudah terpikir dari, mohon maaf, desa lah ke kota sulit. Jadi harus berpikir bagaimana aku harus jadi anggota DPR, harus menyuarakan hal-hal ini sampai mudah-mudahan terwujud. Itu kan spirit yang dibawa untuk menjadi seorang pejabat. Jadi begini, politisi ya, saya katakan begitulah. Menjadi anggota DPR itu adalah pilihan. Menjadi politisi itu adalah pilihan. Banyak orang yang berpikir menjadi anggota DPR itu adalah untung-untungan. Ikut pemilu siapa tahu menjadi anggota DPR gajinya akan gede, kan begitu. Banyak pihak yang berpikir seperti itu. Tapi saya yakin tidak semuanya juga berpikir begitu. Saya termasuk yang berkeyakinan bahwa menjadi anggota DPRD itu adalah cara saya untuk banyak bisa bantu masyarakat kita, dan itu selain sebuah pilihan profesi ya, memang ada penjiwaan penuh terhadap hal itu terkait memang latar belakang saya sendiri kan gitu. Saya ini berasal dari kampung yang memang masih miskin infrastruktur, dan infrastruktur itu tidak bisa dihadirkan oleh orang-orang yang tidak punya kebijakan. Kan itu. Kalau saya biasa-biasa saja jadi petani ya di kampung, petani harus mulia, tapi kan tidak bisa saya menghadirkan sekolah, tidak bisa menghadirkan jalan, tidak bisa menghadirkan jembatan, kan gitu. Tidak bisa menghadirkan sesuatu yang tidak bisa dibiayai oleh masyarakat secara mandiri. Itu ruangnya ada di pemerintahan ini, dan pemerintahan ini tidak akan bisa memastikan secara spesifik ke tempat tertentu karena mereka kan juga tidak tahu banyak barangkali wilayah-wilayah yang butuh itu. Maka harus ada yang namanya perwakilan. Nah, orang-orang yang menjadi perwakilan ini mana yang harus menyaring, mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ya, itulah DPRD. Itu. Jadi fungsi DPRD itu adalah mewakili masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan mereka itu yang lalu dibangun gitu. Dan Abang memang putra daerah di situ, memang mengerti kebutuhan kan. Alhamdulillah. Ya, saya memang berasal dari situ, dari akar, dari masyarakat yang memang membutuhkan banyak pembangunan itu. Wah, saya 2 tahun dulu, 2 tahun pertama menjadi anggota DPRD, saya nggak berani pulang. apa Bang? Ya karena saya belum berhasil mewujudkan beban moral tadi. Iya, saya dulu ke kampung saya, ke rumah saya itu, ke rumah orang tua saya itu, harus naik sampan dari bibir sungai itu, Sungai Pengabuan, Pasar Senen. Karena jalan ke rumah orang tua saya itu, jangankan naik motor, jalan kaki saja susah. Kalau mau ke Tungkal, malam hujan, sore itu saya harus berangkat dan nginep di pasar itu, supaya besok tidak ketinggalan speedboat kan. Nah, tanya istri saya. Selama 2 tahun saya menanggung beban moral.
terlalu berani saya ekspos pulang ke kampung karena sepertinya mata orang tuh memandang saya DPR apaan kampungnya gitu. Berarti harapan semua orang tuh ada di hati abang ya, belum? Saya merasa belum- begitu karena saya waktu itu anggota DPR dan bapak saya selalu bilang, jangan malu-maluin orang tua kau. Ya alhamdulillah. Abang sampai sekarang kan di provinsi. Wah, ini ternyata sangat panjang nih bang. Nah. Nanti akan disambung lagi. Kawan-kawan, ini sangat luar biasa dan kawan-kawan kan mau dengar. Bang Japar di waktu DPRD banyak. Ini bukan berarti menganu bang, ini memang nyata apa yang abang suarakan, itu- abang impikan itu terus menerus, instan, konstan, tidak berubah. Tidak. Yang abang inginkan tadi. Dan alhamdulillah kebijakan abang tentang desa tadi, tentang impian abang yang selalu kita bicarakan, integrasi antar wilayah tadi. Satu hal yang terus menerus jadi catatan kita. Integrasi wilayah itu sampai sekarang belum terwujud. Mudah-mudahan siapapun ini bisa mewujudkan ini. Amin, amin, amin. Kalau hari ini Pak Anwar Sadat yang menjadi bupati, Pak Al-Haris yang menjadi gubernur, kebijakan ada di tangan mereka. Saya mohon mereka bisa bantu pikiran-pikiran saya untuk mengintegrasi wilayah ini ya kan. Bagi saya seorang politisi menuju tangga kekuasaan itu ya sebuah keinginan. Bagaimana kekuasaan itu dipegang lalu bisa berbuat banyak untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat kita. Kan kayak gitu. Iya. Nah, kita ini sebenarnya agak menyesalkan juga. Berapa dekade itu ganti kepala daerah. Isunya kan hulu hilir kan gitu. Secara sebagai seorang politisi, saya sangat memahami itu sebagai sebuah isu yang biasa saja. Tapi isu hulu hilir itu kan tujuannya kan pemerataan artinya kan? Ya kan? Nah, sekian tahun hulu hilir. Kenyataannya tidak ada jalan definitif antara hulu hilir. Tapi untuk membangun sebuah jalan definitif dari hulu ke hilir yang notabene itu menyambungkan kepentingan masyarakat hulu dengan hilir saja enggak terwujud. Alasannya apa? WKS lah. Ya memang perlu komunikasi lah, perlu intensitas, betul itu. Tapi yang sulit-sulit itulah pilihan yang harus diambil oleh kepala daerah. Saya merasakan kan kayak gitu. impian abang dari dulu ini kan sudah bicara itu. Seberang sana, seberang sini. Ya kan? Harga-harga komoditas pertanian terjadi selisih, ada disparitas. Iya. Karena orang seberang sana tidak mudah mengeluarkan hasil buminya. Saya dari dulu bikin perencanaan bangun jembatan. Tidak terwujud karena biayanya tinggi. Oke, saya bilang bikin pelabuhan supaya ada kapal yang menyeberangkan itu. Nah, sekarang sedang saya upayakan. Begitu juga dari wilayah Kuala Betara, dari Betara segala macam. Nah, itu yang disebut dengan integrasi wilayah. Nah, kalau arus orang barang dan jasa dari desa ke kota kecamatan ke kabupaten, ke provinsi ini lancar, maka pertumbuhan daerah kita menjadi baik, menjadi bagus. Nah, listrik dari dulu kita dorong. Kampung saya baru 5 tahun ini ketemu listrik. Itu juga dengan berbagai macam dinamika. Ya. Ada dulu lewat bawah, lewat atas, ya kan? Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah menikmati. Tapi sekarang efisiensi anggaran akan berat lagi, Bang. Ya itu dari kita bicara Kemarin. itu butuh tekad dan kebijakan yang berani dari kepala daerah. Sulit juga jadi kepala daerah ini, Bang. Dan mestinya itu concern cara berpikirnya harusnya begitu. Mungkin bupati kita saya ini ya luar biasa juga lah kan. Mungkin. Ya kita doakan beliau sehat, Heeh. bisa banyak berbuat bisa bantu apa yang saya pikirkan. Iya. Karena saya dulu juga bantu beliau untuk Abang tinggal jadi telepon, menang. Pak Bupati, Pak Ustadz, Ya, ya, kan- abang tinggal telepon. Kan Bang. tidak juga kita harus mendikte. Tidak, ibaratnya kan komunikasi.
ya secara garis besar pikiran-pikiran seperti itu sudah kita sampaikan ya melalui praksi karena saya masih ketua partai dan dulu juga pernah saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi concern ya. Maghrib bang. Oh lagi saya pikir. Ya akan datang lagi tuh Sabu lagi. Baik, ya. Kawan-kawan, ini pembahasannya ngalur gitu, tapi arahnya ini ke masyarakat semua ini, abang kita ini. Dari spiritnya, aku dari DPR, dari aktivis abang lu bang waktu kuliah dulu. Aktivis. Ya, sebutannya gitu. Jadi anggota DPR punya cita-cita ya alhamdulillah bermanfaat, sangat bermanfaat, tidak sia-sia kita punya anggota DPR di waktu periode yang 3 periode yang kemarin waktu di Tanjung Barat. Mudah-mudahan abang sehat terus. Amin. Mudah-mudahan abang Amin. selalu berhasil. Ya. Visioner abang semakin Sehat tuh yang penting karena usia semakin hari semakin Mudah abang sehat terus, Amin. abang apa yang ingin abang tercapai dan mudah-mudahan abang selalu bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ya. Wah, dulu kan kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya panjang.